Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali pada video pembelajaran tekanan pada zat. Kita lanjutkan kali ini, kita akan membahas tekanan pada zat cair. Kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang bekerja pada suatu kedalaman tertentu. Dengan rumus, P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, Rho itu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G itu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H kedalaman zat cair dengan satuan meter. Semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Artinya, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman zat cair. Kita lihat contoh soal. Yang diketahui H kedalamannya itu 700 cm. Karena dia satuannya itu yang dibutuhkan meter, maka kita rubah dulu dari cm ke meter itu dibagi 100, maka 7 meter. Kemudian massa jenis air, Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya tekanan hidrostatis, P-nya. Langsung saja kita masukkan rumus, P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 7. Hasilnya 70.000 Pascal. Lanjut. Oke, ada gambar seperti ini yang ditanya tekanan hidrostatisnya. Apa yang diketahui pertama? Kedalamannya ya. Kedalamannya ikan. Jadi diukur dari permukaan airnya sampai ke ikannya, jangan sampai ke bawah karena yang ditanya tekanan hidrostatis. Maka hanya itu 120 dikurangi 40 sama dengan 80 cm dirubah ke meter dibagi 100 sama dengan 0,8 meter. Rho-nya air. Rho air itu ketetapan ya, diingat Rho air itu 1000 kg per meter kubik. Jadi tanpa dibuat di soal pun kita harus sudah tahu. Kemudian gravitasi bumi juga sudah pernah kita bahas, itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya P-nya, tekanan hidrostatis. Masukkan rumus, P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 0,8 meter. Hasilnya 8000 Pascal. Penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, bendungan. Dinding bendungan di bagian bawah itu dibuat lebih tebal daripada bagian atas agar tidak jebol karena bagian bawah bendungan menerima tekanan zat cair lebih besar daripada bagian atas. Kemudian pada orang yang menyelam, semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit karena tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kemudian pada pemasangan infus. Pada pemasangan infus, tekanan infus harus lebih tinggi daripada tekanan darah pasien agar cairan infus masuk ke dalam tubuh pasien. Kita lanjut hukum Archimedes. Yang berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Dengan rumus, Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Atau Fa sama dengan Wu dikurang Wa. Dengan Fa itu gaya apung atau gaya ke atas atau gaya Archimedes dengan satuan Newton. Rho itu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. V itu volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Wu itu berat benda di udara atau satuannya Newton. Wa itu berat benda di air dengan satuan Newton. Kita lihat keadaan benda di dalam zat cair. Yang pertama, benda bisa terapung, melayang, atau tenggelam. Dia terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, atau Fa-nya lebih besar daripada W. Dikatakan melayang jika massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair, atau Fa-nya itu sama dengan W. Jika benda tenggelam, itu berarti massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau Fa-nya lebih kecil daripada W. Oke, kita lihat contoh soal. Yang diketahui,
V, volume. Volume 5000 cm3. Jadi tadi volumenya itu harus dalam bentuk satuan meter kubik. Kita rubah ya. Dari cm3 ke meter kubik itu dibagi 1 juta. Jadi 5000 dibagi 1 juta, 0,005 meter kubik. Massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya FA-nya. Berapa FA-nya? Rho-nya 800 kali 10 kali 0,005. Hasilnya 40 Newton. Lanjut di contoh soal berikutnya, kita lihat gambar. Yang ditanya berapa gaya ke atas yang diterima benda. Berarti yang ditanyanya FA. Di gambar, ini ada sebuah benda yang diukur dengan neraca pegas. Berarti diketahui yang ini berat benda yang masih ada di udara, WU 50 Newton. Kemudian benda yang sudah dimasukkan, berarti berat benda di air, itu 45 Newton. Yang ditanyanya FA. Dan V, volume benda ya. Kita cari FA sama dengan WU dikurang WA. 50 dikurang 45 sama dengan 5 Newton. Kemudian kita cari V-nya dengan rumus FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Kita masukkan angkanya. FA 5, Rho-nya 1000. Sama seperti tadi ya. Kalau ini berarti air. Kalau tidak disebutkan zat cairnya berarti air, 1000 massa jenisnya. G-nya percepatan gravitasi bumi juga 10 dikali V yang ditanya. Kita kalikan 1000 kali 10, 10.000. Maka V-nya sama dengan, ini kita pindah menjadi 5 dibagi 10.000 sama dengan 0,0005 meter kubik. Atau 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Oke, contoh soal selanjutnya yang diketahui berat benda di udara. WU 500 N. Kemudian berat benda di air, WA 400 N. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya tentukan massa jenis benda. Rho B, massa jenis bendanya. Oke, kita ketahui bersama Rho itu massa jenis itu massa per volume. Jadi kita cari dulu satu-satu M dan V-nya. Oke, untuk mencari M, kita pakai rumus W sama dengan M dikali G. W yang mana kita pakai? W yang di udara atau W yang sebenarnya. W-nya 500 sama dengan M dikali G-nya 10. Kita buat dia menjadi di sini posisinya, maka 500 dibagi 10. 50 kg masanya. Kemudian kita sekarang cari V-nya. Pakai rumus FA sama dengan WU dikurang WA. WU 500, WA 400, maka hasilnya 100 Newton. Kemudian kita cari V-nya dari sini. Maka kita masukkan rumus FA sama dengan Rho dikali G dikali V. FA-nya 100, Rho-nya 1000, G-nya 10, V-nya yang ditanya. Maka 100 sama dengan 10.000 kali V. V-nya sama dengan ini kita pindahkan menjadi dibagi. V sama dengan 100 dibagi 10.000 sama dengan 0,01 meter kubik. Nah, yang Rho bendanya itu M per V. Tadi yang ini ya. Masanya 50 kg, V-nya 0,01, hasilnya 5.000 kg per meter kubik. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada kapal selam. Jika kapal akan menyelam, maka air laut dimasukkan ke dalam ruang cadangan sehingga berat kapal bertambah. Jika akan mengapung, maka air laut dikeluarkan dari ruang cadangan. Untuk kapal laut, biasanya bagian tengah kapal laut itu memiliki rongga udara. Di sini kira-kira ya, rongga udara. Dengan tujuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar volume kapal bisa semakin besar. Dengan demikian, massa jenis kapal menjadi lebih kecil dari massa jenis air laut, sehingga kapal akan mengapung. Kemudian, untuk jembatan ponton, ini jembatan ponton biasanya tersusun atas drum-drum kosong. Nah, drum kosong pada jembatan ponton ini disusun sehingga menyerupai jembatan, lalu dikosongkan dan ditutup agar air tidak bisa masuk. Dengan demikian, massa jenis drum bisa lebih kecil daripada massa jenis
air, sehingga jembatan ponton bisa terapung. Kita lanjutkan bahas hukum Pascal. Dengan bunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Dengan rumus, P1 sama dengan P2. Masih ingat ya, rumus P itu F per A. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan P1 itu tekanan pertama, satuan Pascal, P2 tekanan 2, F1 gaya pada penghisap kecil dengan satuan Newton, A1 itu luas menampang penghisap kecil, satuan meter kuadrat, F2 gaya pada penghisap besar, A2 luas penampang penghisap besar. Kita lihat contoh soal. Yang diketahui, luas penampang kecil A1 berarti A1-nya 10 cm kuadrat. Dan penghisap besarnya 50 cm kuadrat. Maka luasnya ini ya, luas penghisap besar A2-nya 50 cm kuadrat. Diberikan gaya pada penampang kecil, berarti F1 gayanya. F1-nya 4000 Newton. Berapa gaya yang dihasilkan pada penampang besar, berarti yang ditanya F2. Kita masukkan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya F1 4000, A1 10, F2 yang ditanya, A2-nya 50. Ini kita kali silang. Oke. Maka 10 kali F2 sama dengan 4000 kali 50. 200.000, maka F2-nya sama dengan, ini kita pindahkan 10-nya menjadi dibagi 200.000 dibagi 10, 20.000 Newton. Contoh soal berikutnya. Oke, ini dalam bentuk gambar ya. Berarti yang diketahui di sini sudah jelas, A1-nya 50 cm kuadrat, A2-nya 4000 cm kuadrat. Nah, ini M-nya 1200 kg. Jadi kita cari F-nya dulu. F sama dengan W ya, dengan rumus M dikali G. Maka F2-nya, ini penampang besar, F2-nya 1200 kali 10, M dikali G. G itu gravitasi bumi 10. 12.000 Newton hasilnya. Nah, yang ditanya berarti gaya pada penampang kecil F1. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya. F1 yang ditanya A1-nya 50, F2-nya 12.000, A2-nya 4.000. Oke. Ini kalau pada satuan semestinya meter kuadrat ya. Namun karena dua-dua sama-sama cm kuadrat nggak masalah. Atau meter kuadrat, dua-dua juga harus meter kuadrat. Hasilnya sama saja. Oke, kita kali silangkan. 4000 kali F1 sama dengan 12.000 kali 50. Maka ini menjadi 600.000. Dan selanjutnya 4000 kita pindahkan menjadi F1 sama dengan 600.000 dibagi 4000. Hasilnya 150 Newton. Jadi gaya pada penampang kecil itu 150 Newton. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dongkrak hidrolik. Ini ya, jadi pada penghisap kecil diberi gaya tekan, maka gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida, biasanya minyak yang terdapat dalam rongga di dalam pompa, maka minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan dapat mengangkat beban di atasnya. Kemudian pada rem hidrolik, prinsip kerjanya itu saat kita menginjak rem, kemudian gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem, dan rem akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Mesin hidrolik mengangkat mobil sama prinsipnya sama dongkrak hidrolik ya, maka saat penghisap kecil diberi gaya tekan, maka gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida dan minyak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar sehingga dapat mengangkat mobil. Oke, sekian pembahasan kita mengenai tekanan zat cair. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, I ain't fearing for my team so they can acquire crew, yeah.